investor, balik lagi ke channel YouTube aku, Rosalia Adams. Dan kali ini aku mau tunjukin lagi ke kalian salah satu indikator untuk mempermudah kalian dalam analisis teknikal. Indikator ini indikator lanjutan dari, seharusnya kalian sudah nonton indikator sebelumnya, kita bahas moving average. Sekarang kita akan bahas indikator money flow index. Ini dia ya. Nah, namanya aja money flow index ya. Jadi dia itu indeks arus kas gitu, yang dihitung dari periode tertentu gitu ya, yang menunjukkan adanya arus kas harian dalam suatu kenaikan atau penurunan harga saham yang ada di bursa. Sebenarnya indikator ini merupakan indikator yang fokusnya ke harga dan volume transaksi untuk mengukur tekanan beli dan jual suatu saham gitu. Nanti kita akan tunjukkan juga gimana cara membaca indikator ini gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pergerakan antara garis harga dan juga signal indikatornya gitu. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke kalian gimana caranya memunculkan indikator MFI di aplikasi HOTS dari Mirasa Sekuritas Indonesia gitu ya. Kita udah masuk ke menu 0500 multichart teman-teman, terus kita munculin indikator di sebelah kiri gitu ya aplikasi ini. Kita search aja MFI, kita cari pakai logo find indikator itu ya. Terus kita klik satu kali di sini, dia akan otomatis mencari di bawahnya indikator-indikator, dia masuk ke indikator technical market gitu ya. Kita klik dua kali, nah ini dia akan muncul indikator seperti ini. Kita minimize dulu. Nah, ini dia indikator MFI, kita maximize ya. Ini dia indikatornya. Nah, indikator ini kan ada dua garis, yaitu garis MFI dan garis signalnya. Yang merah ini adalah garis yang mencerminkan pergerakan harga dari saham tersebut, dan signal warna biru ini signal MFI-nya gitu ya. Kita pakai standar basic di sini 14.9 gitu ya. Apa itu 14.9? Kita bisa cari tahu dengan klik kanan konfigurasi indikator. Lalu kita masuk ke indikator MFI. Jadi periodenya 14 dengan signal 9 dengan data average ya. Harga tertinggi, terendah, dan harga closing dibagi 3 gitu teman-teman. Sebetulnya di aplikasi HOTS ini dia udah detail. Dia punya description dari setiap indikator, untuk apa, rumusnya dari mana, digunakan untuk apa, itu semuanya udah ada di aplikasi HOTS ini. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu bisa nanti dibaca ulang indikatornya di sini ya. Nah, aku mau melanjutkan. Nah, di indikator MFI ini juga ada dua garis horizontal teman-teman. Ada garis 20 di sini dan ada garis 80. Di mana MFI 20 ini untuk melihat orang-orang jenuh jual. Jadi harga udah masuk kategori murah secara teknikal ya. Gitu. Dan juga 80 itu masuk ke kategori jenuh beli, atau orang-orang tuh udah malas beli karena harga udah terlalu mahal. Jadi di area 80 itu sebenarnya area orang-orang pada jualan. Gitu. Dan di area 20 itu sebenarnya area orang-orang pada ngumpulin barang. Tapi tidak selalu harga saham itu bergerak turun terus nembus 20 atau naik terus nembus 80. Nah, ini sebagai indikasi aja untuk membantu teman-teman membaca indikator ini. Dan saat ini kebetulan harga emitennya gitu ya, ini berada di area di antara 70 dan 60 ini teman-teman, dan masih akan melanjutkan kenaikannya. Nah, ini kalau teman-teman sudah punya, teman-teman bisa pantau untuk kawal cuan aja gitu ya, sampai nanti dia mulai membentuk pembalikan harga. Nah, signal ini ada panah naik dan turun teman-teman. Jadi setelah naik pasti signal berikutnya turun, setelah turun signal berikutnya naik. Nah, si MFI ini yang terakhir signalnya naik, nunggu kedua garis ini berpotongan lagi, bersinggungan lagi gitu ya, dia akan membentuk pola arah turun. Karena akhir ini dia masih, nah ini oke. Kita geser ke periode paling baru ya. Dia sudah sempat tembus area 80, sekarang dia membentuk signal turun, dia masih melanjutkan penurunan. Tapi di indeks MFI ini, periode MFI ini dia mulai naik lagi teman-teman. Nah, nanti kalau mereka berpotongan lagi, dia akan membentuk pola naik lagi gitu. Jadi yang belum punya barang bisa mulai cicil-cicil barang nih, sudah ada tanda-tanda dia mau ada naik, atau nunggu benar-benar berpotongan baru dia membentuk signal naik.
Itu dia indikator MFI. Semoga membantu teman-teman dalam menganalisis indeks, menganalisis saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tentu saja ini bukan indikator satu-satunya yang bisa teman-teman gunakan, harus dikombinasi dengan indikator lainnya karena setiap indikator pasti punya kelebihan dan kekurangannya, bahkan kecocokan dengan para investornya. Jadi nanti bisa dicoba dan dipraktekkan untuk analisis sahamnya ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan episode-episode baru di channel aku.